Saya kurang pasti bahasa Indonesia di sini. Ya, perkataan menunjuk itu bukan bermaksud kalau dalam bahasa Melayunya to identify someone in the organization. Perkataan menunjuk itu harus ditafsirkan sebagai engage, melakukan engage ataupun melakukan maksudnya dalam bahasa Inggeris adalah engage someone else ataupun melantik suatu perusahaan lain untuk memproses data bagi pihak data controller. So menunjuk di situ bukan bermaksud menunjuk kepada a particular person or particular employee in the company, bukan. Ya, perkataan di situ ialah dalam bahasa Inggrisnya if we engage another company to process the data on behalf of the data controller. Itu maksudnya. Dan itulah sebenarnya yang berlaku secara realistik, yaitu outsourcing sebenarnya. Kita melakukan outsourcing, kita outsource sebuah perusahaan lain untuk melakukan pemrosesan data on behalf of our company. Contohnya ya, soal pembayaran gaji kita outsource, soal HR, pengurusan HR kita outsource kepada company lain, ataupun kita outsource kepada perusahaan lain untuk melakukan marketing pada perusahaan kita atau bagi pihak perusahaan kita. Jadi yang dimaksudkan dalam pasal 51.1 adalah dalam konteks yang seperti itu. Perkataan menunjuk itu bermaksud engage ataupun employ or whatever yang sesuai bagi menunjukkan bahawa kita melakukan outsourcing basically. Outsourcing. Ini terkait dengan frasa dalam hal ya. Jadi dalam hal pengendali data pribadi menunjuk prosesor data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi. Yeah. Jadi yang dijelaskan oleh Profesor Abu Bakar sudah sangat jelas tentang kata menunjuk ya, to engage dan lain sebagainya. Tapi khusus tentang pengertian dalam hal, memang kita mungkin perlu cari di memori Van Toelichting ya. Jadi pada saat pembahasan pasal 51 ayat 1 itu suasana diskusinya seperti apa itu kita perlu tahu ya. Okay. Apakah itu diartikan dalam hal itu bisa diartikan ketika ya, bisa diartikan ketika pengendali data pribadi menunjuk prosesor data pribadi, maka prosesor data pribadi wajib melakukan pemrosesan berdasarkan perintah pengendali data. Itu jelas itu. Dan best practices-nya tadi dijelaskan oleh Profesor Abu Bakar Munir seperti itu. Tetapi bisa saja ada orang yang menafsirkan dalam hal itu dalam arti jika. Kalau mereka menafsirkan frasa dalam hal itu dalam arti jika, maka penafsiran tadi mungkin terjadi. Ya. Jadi artinya bisa saja pengendali data tidak menunjuk, ya. Tetapi ini tentu harus kita cek ya. Saya tidak berani mendahului apa yang disepakati, tetapi kita harus cek di memori Van Toelichting. Hanya saya berpendapat bahwa mungkin kata dalam hal ini mungkin ada kesalahan di dalam entah perumusan atau apa sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda ya. Bisa berarti jika ya, bisa berarti ketika ya, bisa berarti ketika. Kalau berarti ketika berarti ya tidak bisa ditafsirkan tadi. Tapi kalau dalam arti jika itu bisa ditafsirkan bahwa pengendali data juga bisa tidak menunjuk prosesor. Cuman kembali lagi kita harus mengacu kepada best practices-nya. Kalau best practices-nya memang harus menunjuk prosesor yang berada di luar institusi data controller, ya maka itulah yang harus kita tafsirkan sebagai best practices. Mungkin begitu.